Ananda semua, Ibu doakan Ananda semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita belajar IPS dengan Ibu Elvi Noprianti dari SMP 39 Padang. Materi kita hari ini yaitu tentang potensi kemaritiman Indonesia, itu mengenai hutan mangrove dan terumbu karang. Adapun tujuan materi kita hari ini yaitu Ananda Ibu harapkan dapat memahami tentang hutan mangrove, fungsi dan manfaat hutan mangrove, bagaimana kerusakan hutan mangrove, dan bagaimana upaya untuk pelestarian hutan mangrove tersebut. Untuk lebih memahami materi ini, Ibu harapkan Ananda bisa menyimak video berikut ini. Hari ini kita belajar tentang potensi kemaritiman Indonesia mengenai hutan mangrove. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu Ananda Ibu harapkan dapat menjelaskan pengertian hutan mangrove, mengetahui fungsi dan manfaat hutan mangrove, dan bisa menganalisis kerusakan hutan mangrove dan menjelaskan persebaran hutan mangrove. Potensi kemaritiman Indonesia, hutan mangrove, dan terumbu karang. Hutan mangrove merupakan sumber daya alam hayati yang mempunyai berbagai keragaman potensi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara umum, hutan mangrove atau kita sebut juga dengan hutan bakau. Hutan mangrove ini tumbuh di rawa-rawa perairan Payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai. Hutan mangrove Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian di pantai Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Hutan mangrove Indonesia merupakan hutan yang terbesar di dunia, sekitar 3 juta hektar. Hutan mangrove sangat banyak memiliki fungsi dan manfaat. Ada fungsi fisik, ada fungsi kimia, biologi, ekonomi, dan fungsi wisata dan pendidikan. Mari kita lihat satu-satu apa itu fungsi fisik. Fungsi fisik, yang pertama kita perhatikan hutan mangrove menjaga kestabilan garis pantai. Hal ini sangat penting karena apabila garis pantai tidak terjaga dengan baik, maka garis pantai lama-kelamaan terkikis oleh gelombang air laut. Kemudian melindungi pantai dari abrasi. Hutan mangrove juga bisa menahan sedimentasi, kemudian juga kawasan penyangga proses intrusi. Sedangkan fungsi kimianya, hutan mangrove berperan dalam kegiatan menyerap penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida, kemudian mengolah limbah. Fungsi biologi atau kita kenal juga dengan fungsi ekologi sebagai makanan bagi hewan-hewan laut, kemudian sebagai habitat atau tempat hidup dan tempat berkembang biaknya binatang laut. Sedangkan fungsi ekonomi, hutan mangrove menghasil kayu, juga bahan baku industri kertas. Fungsi lainnya kita lihat adalah sebagai tempat kawasan wisata dan kawasan pendidikan. Manfaat hutan mangrove sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Hutan mangrove juga merupakan habitat banyak hewan seperti biawak, kura-kura, monyet, burung, ular, dan lainnya. Beberapa jenis hewan laut seperti ikan, udang, kepiting, dan siput juga banyak tinggal di daerah ini. Akar tongkat pohon mangrove memberi zat makanan dan memberi daerah nursery bagi hewan, ikan, dan invertebrata yang hidup di sekitarnya. Ikan dan udang yang ditangkap di laut dan
di daerah terumbu karang sebelum dewasa memerlukan perlindungan dari predator atau suplai nutrisi yang cukup di daerah mangrove ini. Berbagai jenis hewan darat berlindung dan singgah bertelur dan mencari makan di habitat mangrove. Kerusakan hutan mangrove telah mengalami penurunan sampai 30-50%. Dalam setengah abad terakhir ini, hal ini tidak luput dari permasalahan lingkungan seperti pemanfaatan yang tidak terkontrol yang diakibatkan adanya ketergantungan masyarakat pantai pesisir yang sangat tinggi, kemudian pemanfaatan hutan mangrove untuk berbagai kepentingan manusia seperti pembuatan tambak, pengembangan pemukiman, jadikan kawasan industri, dan jadikan kawasan wisata. Dan upaya bagaimana caranya kita melestarikan hutan mangrove, yaitu Ananda kita bisa menanam kembali hutan mangrove tersebut. Kemudian adanya pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir tentang pemukiman dan vegetasi. Kemudian dengan melakukan peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan hutan mangrove. Kemudian juga meningkatkan pengetahuan penerapan kearifan lokal dan tentang konservasi. Kita juga harus memperbaiki ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat. Bagaimana Ananda semua? Ibu harapkan Ananda memahami materi yang telah kita sajikan tadi, dan untuk lebih Ananda bisa paham lebih lanjut, Ananda silahkan baca buku literasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.